Baik, kita lanjut pada slide kedua untuk pertemuan ketiga, yaitu akan kita bahas determinan matriks ya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke determinan matriks, kita di sini akan membahas dulu review sistem persamaan linear ya. Dulu pada saat Anda di kelas 8 SMP ya, dulu waktu Anda kelas 8 SMP Anda sudah pernah mendapat SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, coba Anda cari solusi dari ini berapa. Yang diketahui adalah ini 4 buku 1 pensil dan 2 buku 2 pensil. Nah, tentunya Anda pasti idenya adalah ini langsung dibagi dua, Pak. Yang di bagian bawah ini langsung dibagi dua. Nah, coba berapa buku satu masing-masing berapa ya? Berapa A buku sama masing-masing pensil. Mungkin Anda bisa pause video ini, kemudian Anda coba kira-kira berapa satu buku dan berapa satu pensil gitu ya. Nah, di sini saya akan langsung saja. Jadi di dalam matematika ini kan diambil dari suatu fenomena, ini kan nyata ya buku. Kemudian dibuat simbol-simbol ya. Sini buku kita bisa simbolkan pakai B aja misalkan. Nah, di sini ada 4 buku. Saya tuliskan 4B. Ini ada 1 pensil, jadi ditambahkan dengan 1 pensil. Berapa harganya? 5.600. Nah, tadi ini pasti Anda sudah ketemu kan ya, 1 buku sama 1 pensil. Atau ini dulu yang kita pakai, 2 buku ditambah 2 pensil adalah 4.000, itu kan? Nah, di sini akan ada yang yang ini kan sudah ketemu, yang paling bawah, 1 buku 1 pensil dapatnya berapa? Dibagi 2 aja, ini dibagi 2, bagi 2, bagi 2, berarti kan jadi 1 buku 1 pensil sama dengan 2.000 ya. Maka caranya ya ini kita bagi 2 aja, ini berarti jadi 1 buku 1 pensil jadinya adalah 2.000 ya. Kita tulis lagi di sini 2.000. Ingat, kalau tidak ada di depannya berarti kan ini 1 ya, ini 1. Ya udah, tinggal dikurangkan aja. Nah, ini dulu Anda mendapatkan materi ini ya, namanya apa? Eliminasi. Nah, tinggal mengurangi apa yang dicoret ini. Pensil sama pensil kan ini sama-sama ya habis, maka tinggal habis, ini 0 pensilnya. Kemudian bukunya ada 4 buku sama 1 buku, dikurangi jadi 3 buku. 5.600 kurangi 2.000 berarti 3.600. Nah, sekarang berapa bukunya? Tinggal bagi 3 ya, jadi 1.200. Berapa pensilnya? Berarti pensilnya adalah 800. Ini kan sudah ketemu. Nah, di sini ini materi kelas 8 SMP ya. Nah, nih kalau kalian tidak bisa, coba diulangi lagi materi-materi kelas 8 SMP ya. Ada eliminasi, ada substitusi, dan ada campurannya. Nah, ini materi-materi yang sudah disampaikan dulu pada saat SMP. Nah, ini
Coba diingat kembali, buka catatannya. Yang akan kita bahas itu terkait matriks bagaimana. Nah, ini nanti kalian akan mendapatkan tantangan ya, ketika nanti variabelnya itu tidak cuman buku, tidak cuman pensil, tidak cuman dua variabel, tetapi nanti kalau misalkan ada variabel-variabel lagi, misalkan ada penghapus, kemudian ada penggaris, dan berarti variabelnya kan semakin panjang, maka eliminasi substitusi akan menjadi agak merepotkan ya, sehingga karena step-stepnya kan nanti akan lebih banyak gitu ya, sehingga di sini Anda harusnya nanti bisa mengaplikasikan ya, menggunakan cara-cara yang lain gitu. Nah, di sini akan ada metode yang akan kita bahas, yaitu menggunakan teknik matriks. Lebih tepatnya nanti kita bentuk. Yang pertama, ini contoh ya. Di contoh ini kan sudah ada persamaannya ya. Kalau bentuk yang ada di sebelah kiri ini bentuknya kan belum ada persamaannya. Nah, kalau di sini ada persamaannya, kemudian dari persamaan ini dibentuk menjadi matriks. Caranya bagaimana? Di sini kita ambil koefisien dari baris pertama ini. Ini koefisiennya apa saja? 2, kemudian min 1, 2, kemudian kita taruh ke baris pertama. 2 min 1, 2. Kemudian yang kedua kita masukkan 1, 3, min 5. 1, 3, min 5. Dan seterusnya di sini min 1, 0, 1 dimasukkan min 1, 0, 1. Ini dinamakan matriks koefisien. Ya, karena diambil dari koefisien-koefisien yang ada di sini. Kemudian karena di sini ada variabelnya adalah 3 x, y, z, maka dibentuk matriks kolom, bentuknya adalah x, y, z ya. Jadi kalau nanti variabelnya ada banyak, misalnya ada buku, penggaris, buku, pensil, penggaris, penghapus gitu ya, berarti kan semakin banyak variabelnya, nanti tinggal disusun ke bawah gitu ya. Ini berarti bentuknya adalah matriks kolom. Kenapa matriks kolom? Ya nanti supaya bisa dikalikan ya. Kalau bentuknya matriks baris nanti tidak bisa dikalikan. Kemudian yang di sebelah kanan di sebelah ruas kanan ini adalah hasilnya. 704 dibentuk matriks kolom gini ya. Bentuknya ini sama dengan yang ada di sini. Gitu. Nah, ini terus kalau sudah seperti ini bisa kita dapatkan ya, ini masih satu step ya. Step berikutnya adalah nanti kita mencari x, y, z nya. Tinggal seperti ini kan, pertanyaannya kan berapa x, berapa y, berapa z. Nah, caranya bagaimana? Itu tinggal kita cari yang namanya inverse dari ini. Kalau ini saya namakan matriks A, maka berarti matriks A inverse dikalikan matriks 704. Nah, gitu saja, tinggal kita kalikan dua matriks ini, nanti diperoleh x, y, z gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita menentukan A inverse gitu ya. Sedangkan A inverse itu ya nanti kita belajar bertahap. Yang pertama kita akan belajar determinan matriks. Jadi untuk mencari inverse kita perlu mengenali apa itu determinan matriks. Dari determinan itu nanti kita bisa mencari A inverse gitu ya. Sekarang kita melanjutkan ke determinan matriks.
dan inverse matrix. Untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai determinan terlebih dahulu, kemudian inverse kita bisa lanjutkan ke pertemuan minggu depan. Yang pertama adalah definisi dari matriks. Definisi dari determinan matriks ya. Di sini yang perlu saya garis bawahi adalah determinan matriks itu adalah suatu angka yang unik ya, yang diperoleh dari suatu matriks persegi. Di sini matriks persegi akan memiliki suatu nilai yang berhubungan dengan matriks itu yang disebut determinan. Penyimbolannya bisa pakai det A atau pakai bentuk ini ya, ini namanya bentuk harga mutlak A, tapi kita baca dengan determinan A. Ini pilih salah satu. Ini dulu yang sudah mendapatkan matriks, sudah mengenal determinan matriks 2x2 dan 3x3 ya. Untuk 2x2 ini sebagai fondasi, sehingga Anda harus bisa minimal yang 2x2 ini untuk bisa mengerjakan matriks dengan ukuran yang lebih besar. Nah, di sini kan hanya adalah 2x2. Sehingga untuk mencari determinan matriks untuk suatu matriks A, B, C, D, nah, penulisan kurung yang tegak ini berarti langsung determinan ya. Diingat untuk penulisan untuk mengerjakannya adalah A dikalikan D dikurangi B kali C gitu, sehingga kalau dituliskan menjadi AD min BC gitu ya. Penulisannya ABCD itu dari atas kemudian dari bawah ke arah sana itu, sehingga kalau dulu saya untuk mempermudah menghafalkan ya AD min BC gitu untuk determinan matriks 2x2. Sehingga untuk contoh A di sini untuk 3 min 4 2 min 5 berarti determinannya adalah, berarti A nya yang ini 3 kalikan D yang pojok bawah min 5 kurung min 5 dikalikan dengan ini 3 kali min 5 dikurangi ya AD min BC. Min B nya siapa? B nya min 4, C nya berapa? C nya adalah 2 kali 2. 3 kali min 5 min 15 ditambah 8 ya, ketemu min 7 begitu. Jadi untuk nilai determinan matriks 2x2 kita pakai formula ini aja ya, AD min BC. Sebenarnya lo kok dapat dari mana untuk formula ini, nanti kita sampaikan kok asal usul dari gimana cara memperoleh matriks gitu. Nah, kemudian untuk yang matriks 3x3 dan 4x4 nanti akan kita singgung ya. Mungkin dulu pas di sekolah itu sudah sampai 3x3 ya, beberapa itu 3x3 ini sudah cukup cukup banyak, apalagi ini saya kira masih sangat mungkin tidak ada ya di sekolah yang membahas 4x4, paling sampai 3x3 saja di sini. Nah, kita lanjutkan untuk dari mana tadi diperoleh kok bisa AD min BC gitu ya. Jadi determinan itu sebenarnya adalah produk atau hasil kali bertanda. Nah, bertanda itu tanda plus atau minus dari unsur-unsur matriks yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda, kemudian hasilnya dijumlahkan. Gampangannya begini ya. Oke, untuk contoh matriks 2x2
Lihat matriks 2 kali 2 tadi ya, sesuai dengan definisi dari determinan adalah hasil kali dari unsur-unsur yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Ini 3 keywords ya. Contoh, berarti kalau di sini saya punya A11, berarti yang tidak sebaris dan tidak sekolom adalah A22 ini ya. Dia yang sebaris dengan A11 kan ini, yang sebaris, yang sekolom, dan yang sebaris kan yang ini. Jadi yang bukan berarti cuma A22, maka A11 dikalikan A22 gitu. Maka diperoleh A11 dikalikan A22. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah jadi yang sisanya tadi kan yang ini yang belum ya, maka A12 dikalikan dengan yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan A12, yaitu ini bukan, berarti yang ini ya, hingga dituliskan ke sana A12 dikalikan A21. Nah kemudian tanda minus ini itu namanya yang tanda ini ya, pertanda itu diperoleh dari aturan yang akan kita bahas nanti di bawah itu ya, sehingga ini tadi sama dengan AD min BC tadi. Jadi perkalian elemen-elemen yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda begitu. Nah nanti aturannya menjadi lebih kompleks di matriks yang lebih besar gitu ya. Untuk yang 3 kali 3 ada metode atau teknik yang dulu sudah pernah diajarkan di sekolah, dinamakan teknik Sarus ya, metode Sarus, yang prinsip yang digunakan adalah mengalihkan baris dan kolom yang berbeda, tetapi menggunakan trik ya, trik sehingga terasa lebih mudah begitu. Caranya seperti apa? Jadi untuk mencari determinan A, Anda tuliskan dulu semua elemen-elemennya, kemudian di sebelah kanan dari sebelah sini Anda tuliskan lagi kolom pertama sama kolom kedua menjadi di sebelah kanan gitu ya. Ini dituliskan lagi, kemudian kita kalikan, nyerong ke kanan bawah dengan tanda plus, karena di sini tadi kan ada tulisan bertanda ya, maka tandanya yang nyerong ke kanan bawah adalah positif. Nah ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan ya, jadi ada 3 buah itu. Kemudian kita peroleh apa? Yang pertama adalah, kita lihat yang pertama A11, A22, A33 ya. Kemudian ini tandanya positif, berarti ini positif juga. Kemudian yang kedua adalah A12, 23 sama 31, ini tandanya juga positif. Selanjutnya adalah yang ini, nah A13, 21 sama 32, tandanya juga positif. Gitu. Kemudian arah sebaliknya diberi tanda negatif, yaitu arah yang ke bawah kiri. Nah, ini tandanya negatif. Ini juga ada 3 banyaknya, yaitu yang pertama ini, yang ini, sama yang ini, arahnya ke bawah kiri. Ini juga tandanya negatif. Jadi kita mulai, yang pertama adalah 1, 3, 2, 2, 3, 1 ya. Jadi ini yang pertama ya, ini dikalikan.
tandanya negatif, jadi negatif di situ. Kemudian yang kedua adalah A11 ini, sini. Kalau ditarik garis lurus ya ini seret gitu ya. A11, 2, 3, dan 32 tandanya negatif. Dapat tanda negatif. Kemudian yang ketiga adalah dari sini ke sini, seret gitu ya. Tandanya negatif juga. Oke. Nah, begitu itu metode Sarus, teknik Sarus yang dipakai untuk memudahkan khusus untuk matriks ukuran 3x3 saja. Jadi untuk matriks yang lebih besar di sini tidak bisa menggunakan teknik Sarus ini. Kita mengaplikasikan pada matriks yang tadi ya, di slide sebelumnya. Kita coba slide sebelumnya. Jadi tadi untuk contohnya matriks 3x3 adalah matriks B. Itu langsung saja kita tuliskan 1 min 2 2 2 1 min 1, kemudian 3 1 4. Di caranya tinggal ditambahkan di sebelah kanannya ya. Jadi kita tambahkan sebelah kanannya adalah 2 kolom pertama ya. Kolom pertamanya berarti ini 1 2 3 sama 1 2 3 sama min 2 1 1. Kita tambahkan di sebelah kanannya 1 2 3 min 2 1 1 gitu. Kemudian kita kalikan, menyerong, yang menyerong ke kanan ini positif ya. Langsung saja, berarti kita ulangi, kita coba. Berarti yang pertama siapa? 1 kali 1 kali 4 min 2 min 1 3, berarti 6 plus 6, terus 2 1 berarti plus 4. Kemudian yang negatif yang menyerong ke kiri bawah, kita mulai dari ini 2 1 3 6 ya, berarti min 6. Kemudian 1 min 1 1 min 1 ya, min 1 ini saya tulis begini. Kemudian yang terakhir adalah min 2 2 4, berarti min 8. Saya tulis min 8. Jadi hasilnya berapa ini? 10 14 kurangi 6 8 tambah 1 9 tambah 8 17 ya, sehingga ketemu determinan dari matriks B adalah 17. Begitu caranya untuk 3x3. Jadi Anda bisa mempraktekkan untuk matriks yang lain, silakan dicoba untuk 3x3 dengan teknik Sarus. Nah, nanti akan ketemu matriks-matriks yang mungkin lebih besar dari 3x3, sehingga untuk menghitung yang lebih besar dari situ kita perlu memahami fundamentalnya ya, dasarnya untuk menghitung determinan. Sebenarnya fundamentalnya dari teknik yang dinamakan ekspansi kofaktor. Caranya seperti apa? Jadi istilah baru ya, mungkin di sini ada kofaktor. Kofaktor itu apa? Nanti suatu nilai yang diperoleh dari perkalian ya, yang elemen-elemen di dalam matriks tersebut. Caranya ekspansi. Ekspansi itu istilahnya adalah menjabarkan.
Nah, di sini ada matriks A, contohnya 3 kali 3. Nah, kemudian kita akan mencoba mengekspansi dari baris pertama. Nah, jadi ekspansi itu bisa dilakukan dengan memilih baris atau kolom salah satu saja, satu baris atau satu kolom yang ya dirasa baris itu atau kolom itu yang menurut kalian itu yang paling mudah untuk dikerjakan, gitu ya. Ini jadi tidak ada patokan mau baris yang mana, mau kolom yang mana, bebas ya. Gimana caranya? Kita coba pada baris pertama. Baris pertama berarti A11, A12, A13. Kita ekspansikan. Jadi determinan A diperoleh dari A11 dituliskan dikalikan C11. C itu siapa? C itu adalah kofaktor tadi, kofaktor 11. Kemudian A12 dituliskan lagi, ketemulah C12 kalikan C12. A13 dikalikan C13, begitu ya. Jadi yang saya lingkari ini adalah elemen-elemen pada baris pertama, tinggal dikalikan sama kofaktor-kofaktornya. Nanti untuk mencari kofaktor setelah setelah ini, tapi kita harus memahami dulu bagaimana cara mengekspansi. Jadi untuk mencari determinannya cukup pilih satu baris kemudian kita ekspansi, atau cari satu kolom kemudian diekspansi. Pilih salah satu dan hasilnya pasti sama. Atau kita menggunakan ekspansi baris ketiga. Baris ketiga berarti yang 31, 32, 33 ya. 31, 32, 33. Atau menggunakan kolom kedua. Kolom kedua berarti 12, 22, 32 ya. 12, 22, 32 gitu. Prinsipnya semuanya diikuti dengan kofaktornya. Jadi kofaktor 12, kofaktor 22, kofaktor 32 sesuai dengan indeksnya ya. Begitu. Nah, saya kira ini cukup mudah untuk bisa diaplikasikan untuk 3 kali 3 ataupun 4 kali 4 ya. Tinggal mengambil baris mana sama kolom yang mana atau kolom yang mana. Gitu. Sehingga kalau di sini kalau dia 3 baris, kalau dia 3 kali 3 dan kita mengambil baris pertama, di sini nanti akan ada 3 perkalian. Tapi kalau dia nanti 4 baris 4 kolom, berarti kan nanti ada pertambahan lagi. Apa? Berarti keempat ya, elemen keempat di sini nanti berarti ada A14 kali C14 gitu. Kalau dia 4 kali 4, 5 kali 5 berarti tambah lagi, 6 kali 6 tambah lagi. Semakin panjang ekspansinya, cuman satu baris saja gitu ya. Nah, sekarang untuk kofaktor, gimana cara kita menentukan kofaktor? Nah, ada istilah baru yaitu minor dan kofaktor. Minor, kofaktor. Nah, minor itu adalah suatu matriks yang lebih kecil ya. Kalau di sini istilahnya adalah submatriks. M disimbolkan dengan M besar RS. MRS ya. Itu adalah minor dari submatriks. Caranya dengan menghilangkan baris KR kolom KS. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada M12 berarti dengan menghilangkan baris pertama kolom kedua itu dihilangkan. Hilangkannya gimana? Nah, kita coba praktekkan ya. Di sini ada matriks A 3 kali 3. Kita coba mencari minornya M11. Jadi untuk mencari kofaktor C nanti kita harus mencari M dulu ya, atau kebalik ya. Gini, untuk mencari kofaktor itu kita harus cari minornya dulu. Misalkan kita mau cari C11 berarti kita harus mencari M11 dulu, baru nanti bisa ketemu C11 gitu ya.
Sekarang kita kembali ke sini M11. Gimana caranya untuk mencari M11? M11 tadi bagaimana? Yaitu minor dari submatriks dengan menghilangkan baris ke R, kolom ke S. Berarti di sini ada indeksnya 11 ya. Berarti baris pertama, kolom pertama. Ini yang dihapuskan. Tinggal dibuang aja, buang aja. Nah, itu baris pertama hilang, kolom pertama hilang. Nah, sisanya yang tidak hilang yang ada di sini itu kita cari, kita tulis di situ, kemudian kita cari determinannya. Itu. Ya, ini pindahkan ke sini, kemudian kita cari determinannya berapa. Gitu. Berapa determinannya? Ini kan tadi matrik 2x2 ya, sehingga ini bisa kita hitung seperti mencari determinan yang 2x2 tadi. Contoh yang lain adalah M32. Berapa M32? Berarti caranya tinggal kita baris ketiga, kolom kedua, ini baris ketiga mana? Ini ya. Kolom kedua mana? Ini ya. Ini dihapus saja, tinggal dicoret ini aja. Atau ditutup biar nggak kelihatan. Nah, gini. Kemudian sisanya apa? Tinggal ini tinggal pindahkan ke sana. Nah, itu tuliskan A11, A13, A21, A23, dicari determinannya dan seterusnya. Nanti ada berapa minor yang akan terbentuk. Nah, jadi minornya adalah banyaknya itu sama dengan banyaknya anggota matriks. Gitu ya. Jadi kalau matriks itu punya ini A3x3 itu kan punya 9 ya. 9 anggota atau elemen ya, sehingga nanti minornya ada 9 juga, 9 minor gitu. Jadi nanti ada M11, M berapa lagi itu ya di sini. Jadi ini semuanya nanti punya minor. A11 berarti M11, A12 berarti M12 sampai dengan M33. Nanti ada 9 minor. Itu ya, itu untuk mencari minor. Nah, kemudian satu step berikutnya adalah kofaktor, disimbolkan dengan C. Cara memperolehnya adalah tadi kan kita sudah mencatat M. Nah, sehingga untuk mencari C itu tinggal dikalikan sama -1 pangkat R plus S. Nah, inilah tadi yang dinamakan bertandanya itu. Bertanda. Jadi tandanya itu plus atau minus itu diperoleh dari sini. -1 pangkat ini jumlahan dari indeks RS-nya ini. Kita kasih contoh aja yang lebih konkret. Matriks A 21 -1 1 3 4 -2 1 1. Kemudian di sini akan kita cari yang pertama kofaktor 11. Kofaktor 11 kita lihat ya di rumusnya ini ya. -1 pangkat R plus S. -1 pangkat R plus S. Ini R-nya 1, S-nya 1, sehingga -1 pangkat 2. Itu ya. -1 pangkat 2 itu sama dengan -1 dikalikan -1 lagi ya. Min kali min jadikan plus gitu ya. Jadi tanda plus sama tanda minusnya jadi itu diperoleh dari pangkat -1 pangkat berapa gitu. Nah, di sini 1 tambah 1 kan genep ya. Kalau pangkatnya genep jadi dia plus. Jadi nanti dia di sini plus.
Tinggal kita cari determinannya ini berapa. 3, 4, min 1, 1. Determinannya adalah 3 kali 1, 3 dikurangi 4 kali min 1, min 4. 3 ditambah 4, 7 ya. Hingga di sini diperoleh C11 adalah positif 7 gitu. Hingga ini tadi untuk mencari ini tandanya plus atau minus, ini untuk mencari angkanya gitu. Di kofaktornya kita bisa cari semua C11, C11 sudah, C12 berarti caranya sama, min 1 pangkat 1 tambah 2, berarti kan pangkatnya 3 nih, ganjil. Kalau ganjil berarti ini negatif, tandanya negatif. Kemudian ini determinannya adalah 9, jadi min 9 gitu. C13 caranya sama, karena dia jumlahan indeksnya adalah genap ya, 1 tambah 3 kan 4, berarti dia positif. Kemudian determinannya M13 tadi diperoleh dari mana? Baris pertamanya dia buang, kolom ketiganya dibuang itu ya, hingga diperoleh 1, 3, ini taruh sini, 1, 3, min 2, min 1 begitu, sehingga diperoleh positif 5. Benar ya, 5 ya. Dan seterusnya sampai ketemu 9 kofaktor gitu. Ini ketutupan, ini enggak kelihatan ya untuk yang C33 ini berapa, ini enggak kelihatan. Oke. Terus gimana kelanjutannya kalau kita sudah mencari kofaktor? Ya, berikutnya adalah mencari yang terakhir, yaitu determinannya berapa gitu ya. Determinan A nya berapa tuh itu ya. Kita tinggal memakai semua yang informasi yang sudah dicari. Ini semua kofaktor sudah ada. Sekarang tinggal kita mencari determinan dari matriks A. Itu kita yang pertama pakai, saya tulis di sini ya, di sini ekspansi yang mana mau kita ekspansi ya. Ekspansi baris pertama ya, baris pertama. Kenapa nggak harus baris pertama, ini coba saja ya. Di antara angka-angka yang kecil-kecil itu dia di mana, baris pertama atau kolom pertama gitu ya. Baris pertama berarti dituliskan determinan A sama dengan, tadi ditulis dulu baris pertama itu isinya apa saja. Ini ya, 1, 2, 1, min 1 gitu ya. Jadi ini kita tuliskan dulu formulanya. Kalau nanti sudah hafal nggak usah ditulis formulanya berarti ya. Baris pertama tadi ada A1, 1, terus ada A1, 2 sama A1, 3. A11 dikalikan dengan C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 kali C13 gitu ya. Tinggal dimasukkan aja angkanya. A11 siapa? 2. C11 siapa? Nah, 7 ya. 2 kali 7 ditambah A12 adalah 1, kemudian C12 adalah min 9. Untuk mengalihkan saya kasih kurung gini supaya, karena ada negatifnya ya. Kemudian ditambah A13 itu negatif min 1, negatif 1, berarti saya kasih kurung, C13 adalah 5 kali 5 ya. Tinggal dikalikan 2 kali 7, 14 ditambah 1
1 dikalikan min 9, min 1 kali 5 min 5. Jadi dijumlahkan semua berapa? Sama dengan 0 gitu ya. Itu ya, mudah sekali ya untuk mencari determinan. Bisa menggunakan ekspansi baris pertama atau memakai ekspansi baris yang lain, atau pakai kolom juga boleh gitu. Nah di sini hasilnya mudah ya, hasilnya 0. Nanti untuk pemilihan baris atau kolom itu cukup satu saja ya, pilih baris mana atau kolom yang mana gitu. Baik, berarti untuk yang ekspansi yang lain kita bisa memilih sebagai pembanding, kita pilih yang kolom ya, bisa kolom pertama atau kolom kedua atau kolom ketiga. Coba kita pilih yang ekspansi yang kedua, saya tulis di sini ekspansi menggunakan kolom kedua ya. Di siapa itu, untuk rumusnya kita tulis dulu saja. Jadi yang ini ya, kolom kedua. Berarti di sini adalah ada A21 dikalikan C21 ditambah di sini berarti A22 ya, baris kedua kolom kedua kalikan C22 ditambah di sini baris ketiga kolom kedua berarti A32 kali C32 dan seterusnya. Tinggal dimasukkan aja. A21 1, C21 yang mana C21 0 ya, kalikan 0 ditambah A22 ini 3 dikalikan C22, C22 nya 0 tambah A32 nya mana, A32 min 1 dikalikan C32 di sini belum ketemu ya. Nanti bisa dicari. A32 coba kita cari dulu. M32 berapa? M32 berarti baris ketiga kolom kedua ini hilang, berarti ini 2 kali 4 8 AD min BC. Ini ada oke, jadi pengalinya adalah ini tadi C32 ya, C32. Oke, jadi di sini nanti gak kelihatan ya berapa, nanti bisa dicari hasilnya nanti berapa. Caranya semacam itu. Jadi ekspansi pemilih saja ekspansi baris yang mana atau ekspansi lewat kolom yang mana, hasilnya pasti sama gitu ya. Jadi kalau ada yang hasilnya kok pakai ekspansi pakai baris sama pakai kolom kok beda, berarti perlu dicek lagi jawabannya gitu ya. Oke, jadi ini adalah ekspansi kofaktor. Anda bisa mengerjakan yang 3 kali 3 itu juga ini seperti ini, atau 4 kali 4 juga sama ya, nanti diekspansi lagi begitu. Ekspansinya seperti tadi 4 kali 4 milih 4 kalau 4 kali 4 ya nanti step-stepnya agak bertingkat sedikit ya gitu. Tapi caranya prinsipnya sama gitu. Baik, ini adalah lembar kerja mahasiswa, karena ini untuk melatih kalian. Anda dituntut untuk berlatih. Di sini Anda, karena ini tidak ada teman sebelah,
karena metode online, jadi di sini Anda buat saja. Ini buatlah ini, jadi ini nggak pakai tukar-tukaran ya, langsung Anda buat, kemudian Anda cari determinan matriks tersebut, bebas ya, ukuran 3x3. Yang penting apa? Bukan matriks 0 atau matriks identitas ya. Kalau matriks 0 ya kan isinya 0 semua, jadi kalau ditarik determinan ya pastinya 0. Identitas juga sudah jelas ya. Nah, sehingga silakan Anda mencari matriks bebas, Anda buat, kemudian Anda carilah determinannya, boleh menggunakan metode teknik Sarus, boleh, atau pakai teknik ekspansi, dua-duanya juga boleh gitu ya, hingga Anda tahu semuanya begitu. Kemudian yang kedua, ini ada matriks A sama matriks B. Ini matriks B, matriks A sama matriks B. Coba Anda tentukan A kecil berapa sama B kecil berapa, supaya determinannya itu bisa menjadi 0 gitu ya. Itu coba dicari sehingga ini bisa menjadi, determinannya bisa jadi 0, atau yang B juga sama. Berapa kira-kira nilai A sama nilai B begitu. Oke, ini nanti bisa dikumpulkan di Spada. Untuk yang aktivitas lembar kerja mahasiswa ini saja ya. Jadi ini bisa dikumpulkan di Spada sebagai mengganti aktivitas di kelas. Ini bisa dicoba, kemudian dikumpulkan di Spada, tinggal difoto, dikumpulkan di Spada, begitu saja. Terima kasih untuk hari ini. Pertemuan ketiga kita diganti secara asinkron. Silakan nanti kalau ada yang bingung bisa di reply lagi saja supaya biar lebih jelas. Semoga nanti semuanya bisa paham apa yang sudah disampaikan gitu ya. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan minggu depan nanti akan kita masuk inverse matriks ya. Yang penting dari determinan ini sudah bisa begitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.